Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, dan siang ya. Atau malam, ada yang ambil kelas malam. Oke, ini minggu kelima ya, dimana kita akan membahas materi tentang V model ya, V model yaitu verifikasi dan validasi ya. Nah, kenapa ada V model ya? Jadi sebuah model ini dapat diterima sebagai model yang cukup memadai apabila model tersebut berhasil melewati uji validasi. Nah, uji validasi inilah yang membutuhkan suatu standar yang dapat digunakan untuk membandingkan perilaku model ya dan perilaku sistem. Jadi standar yang ketat maksudnya di sini artinya adalah menghendaki tingkat yang sangat tinggi dan sesuaian antara perilaku model dengan perilaku sistem. Nah, standar yang ketat juga ini akan mengakibatkan peninjauan ulang ya terhadap karakterisasi sistem untuk diperinci lebih lanjut ya dan membutuhkan formulasi model yang kompleks ya untuk mendapatkan model yang cukup memadai. Nah, di gambar itu bisa Anda lihat untuk V model, di mana yang di atas tadi itu adalah problem ya atau sistem. Nah, terus dia akan menjadikan konseptual model, di mana di konseptual model ini akan terjadinya analisis dan modeling ya. Nah, dari konseptual modeling ini nanti berbanding lurus ya dengan computerized model. Nah, dari computerized model inilah nanti yang akan menjadi Trinity ya, berhubungan dengan computer programming and implementation, sedangkan untuk data validitasnya atau kevaliditinya ini yang akan berhubungan dengan tiga unsur tadi, di mana untuk computerized model ini akan menjadi eksperimental ya terhadap problem entity atau sistem ya. Nah, di situ untuk yang di computerized model verifications itu yang berhubungan antara computerized model dengan konsep ya, conceptual model. Nah, untuk uji validitas atau uji validasi model ini harus memperhatikan beberapa aspek. Di antaranya pertama ya, kemampuan model untuk menggambarkan sistem yang sebenarnya. Yang kedua, ini kemampuan model untuk dapat digunakan. Nah, yang ketiga adalah manfaat yang dapat dihasilkan oleh model. Dan keempat adalah biaya yang diperlukan, mulai dari pengembangan model sampai dengan implementasi dan operasionalisasi model. Nah, untuk implementasi model sendiri, ya, ini merupakan suatu tahapan yang mempunyai dampak terhadap kebiasaan yang terjadi pada lingkungan di mana model tersebut diterapkan. Nah, oleh karena itu diperlukan pertimbangan-pertimbangan khusus ya. Misalkan pertimbangan utama bagi pengambil keputusan dan pemakai model adalah efisiensi ya dan efektivitas model dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Jadi pertimbangan yang diperlukan oleh perancang model khususnya terhadap pemakai model adalah faktor-faktor yang mungkin menjadi penghambat. Nah, untuk proses validasi model sendiri, ini harus melalui beberapa tahap ya. Dalam menilai validasi, tujuan membuat model ini memegang peranan penting. Nah, jadi suatu model ini akan dikatakan baik jika berhasil mencapai tujuan yang ingin dicapainya ya. Maka pernyataan mengenai tujuan model selain untuk memusatkan arah penelitian juga berguna sekali dalam menilai validasi model ya. Nah, untuk uji validasi kinerja maupun output model, ini validasi kinerja merupakan suatu aspek pelengkap metode berpikir sistem. Nah, tujuannya untuk memperoleh keyakinan sejauh mana ini kinerja model sesuai dengan kinerja sistem nyata, sehingga memenuhi syarat sebagai model ilmiah yang taat fakta. Caranya ini untuk memvalidasi kinerja model dengan data empiris, melihat sejauh mana perilaku output model sesuai dengan perilaku data empiriknya. Ini yang dikatakan oleh Pak Muhammad
Muhammadi tahun 2001. Nah, untuk cara validasi kinerja model sendiri ini ada dua cara. Pertama yaitu cara kualitatif, yaitu di mana selanjutnya ada cara kuantitatif atau statistis ya, di mana ini membandingkan hasil simulasi dengan actual berdasarkan pendekatan absolute mean error atau IM, ya, terus average variation error, Kalman filter, U-tiles atau koefisien kesenjangan dan Darwin-Watson. Nah, itu adalah dua cara validasi kinerja model. Nah, selanjutnya untuk sensitivitas model sendiri, ini merupakan suatu respon model terhadap suatu stimulus, di mana respon ditunjukkan dengan perubahan perilaku dan atau kinerja model. Nah, stimulus sendiri ini dilakukan dengan memberikan perlakuan tertentu pada unsur atau struktur moral, ya. Ini berdasarkan Muhammadi tahun 2001. Nah, untuk uji sensitivitas sendiri merupakan suatu intervensi parameter input model dan atau struktur model untuk melihat seberapa jauh kepekaannya terhadap perubahan atribut model, sehingga dapat diamati bagaimana efek atau dampak suatu intervensi terhadap kinerja model secara keseluruhan. Jadi untuk uji sensitivitas sendiri ya ada dua, yaitu intervensi fungsional dan intervensi struktural. Di mana intervensi fungsional ini suatu intervensi terhadap parameter tertentu atau kombinasi parameter tertentu dari model dengan menggunakan fasilitas dalam perangkat lunak yang cocok atau mewakili perubahan keputusan, kejadian, dan keadaan tertentu. Nah, sedangkan untuk intervensi struktural itu merupakan suatu intervensi yang mempengaruhi hubungan antar unsur atau struktur yang dapat dilakukan dengan mengubah unsur atau hubungan yang membentuk struktural model. Nah, jadi seperti itu ya untuk uji V untuk model V pada pertemuan minggu kelima ini. Jika ada yang mau ditanyakan seperti biasa di WhatsApp group atau di ini ya Google Classroom, nanti silakan bertanya atau pada live saat kita live kuliah. Dan juga jangan lupa untuk absensi di perkuliahan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan dan salam budi luhur.